Mari kita baca sama-sama dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini karena topikal maka kita lebih baik membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu kita berbicara mengenai perbedaan pendapat, ini tidak berarti bahwa gereja itu meniadakan perbedaan. Pada waktu saya membahas mengenai konsep gereja dengan karakteristik ganda, yaitu gereja di satu pihak itu satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, di pihak lain itu memiliki keanekaragaman daripada karunia-karunia. Kita sudah sempat membahas ini di dalam tema gereja yang melayani. Sehingga pada hari ini yang kita lebih soroti adalah perbedaan pendapat ini mengakibatkan terjadinya perselisihan. Itu yang menjadi konteksnya. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, di situ diberitahukan kepada kita mengenai persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus dan bagaimana Rasul Paulus itu menghadapinya. Ternyata kalau kita membawa lebih luas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan terutama di dalam relasi antar wanita, saya kira ini bukanlah sesuatu yang hanya terbatas kepada relasi antar wanita, tetapi sangat mungkin juga di antara kita kaum lelaki. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa teks Alkitab, misalnya di dalam Amsal, 2 Timotius, Yakobus, 1 Korintus, di situ ada semacam rangkaian penjelasan apakah yang seringkali menjadi penyebab perbedaan pendapat dan itu mengakibatkan perpecahan dalam relasi dengan sesama dan khususnya komunitas bergereja. Apa saja? Paling tidak itu ada sekitar 5 yang disimpulkan. Yang pertama itu berkaitan dengan ketidaksukaan atau kebencian terhadap individu atau kelompok. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin sekali terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa sebagai orang percaya kita imun terhadap sifat ataupun karakter yang dimana kita itu bisa tidak suka sama orang atau sebaliknya orang lain tidak suka sama kita atau kita benci sama orang lain dan sebaliknya demikian. Pasti itu ada.
Dan persoalannya adalah ketidaksukaan dan kebencian terhadap individu atau kelompok itu mempengaruhi komunitas, mengakibatkan terjadinya keretakan relasi itu. Ini persoalan. Yang kedua, yang menyebabkan perbedaan pendapat satu terhadap yang lain dan mengakibatkan perselisihan adalah keinginan untuk membangun superioritas. Superioritas itu kan berkaitan dengan saya lebih besar, saya lebih tinggi, saya lebih baik dan seterusnya daripada orang lain. Maka di dalam keinginan ini cenderung untuk kemudian menyingkirkan bahkan rekan-rekan lain yang mungkin punya pendapat yang baik sebenarnya. Atau punya masukan, punya input yang positif untuk membangun pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi kita karena ingin kemudian menunjukkan superioritas kita abaikan, kita nggak mau dengar. Nah itu seringkali juga dapat menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Kristus. Nah ini hal-hal yang sekali lagi disimpulkan daripada beragam macam teks. Yang ketiga yang menjadi penyebabnya itu adalah mengejar kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Jadi di dalam pelayanan tidak selamanya orang mengerjakan pelayanan itu dengan motif yang benar. Contoh Rasul Paulus berjumpa dengan beragam macam pengkhotbah yang masuk ke dalam pelayanan tetapi punya motif yang ujung-ujungnya duit misalnya. Atau motif yang namanya mendapatkan popularitas. Atau motif yang dimana dia mengabaikan Injil yang benar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Nah ini adalah hal-hal yang Rasul Paulus itu temukan di dalam pelayanannya dia sendiri dan kemudian dia mengkritisi para pengkhotbah tersebut. Nah di sini kita bisa lihat bahwa seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah bahkan urusan mengejar kepentingan pribadi itu sangat mungkin kita itu terjebak atau jatuh dalam dosa yang demikian. Nah kemudian Rasul Paulus juga berbicara mengenai hal yang keempat yang dapat menjadi akar daripada perselisihan kita. Ada perbedaan nilai, perbedaan keyakinan atau pengalaman. Nah setiap orang ini kan datang dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Bapak Ibu hadir dalam gereja ini kan hadir dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan status sosial yang juga beraneka ragam. Lalu pengalaman pelayanan juga berbeda. Ada yang punya pengalaman pelayanan itu sudah banyak sekali. Tapi ada pengalaman pelayanan yang baru mulai. Pelayanan misalnya Asher Kolektan saja dia baru mulai. Sedangkan ada dari antara kita yang sudah biasa itu. Sudah sering tampil dan seterusnya. Nah maka perbedaan nilai, keyakinan atau pengalaman itu bisa saja menjadikan itu bentur. Contoh ya ini karena sudah penutupan NRTC bolehlah kita ambil contoh sedikit ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa lah itu ya. Nah jadi misalnya kita punya song leader itu memang ibu-ibu kita ini kan ada yang badannya itu kan berbeda dengan badan yang lain kan. Ada yang badannya besar terus rambutnya padahal di umur mungkin masih 40-an tahun. Tapi karena rambutnya ini kan sudah warna putih ya. Jadi orang pikir ini sudah usia lanjut begitu ya. Tapi kemudian setelah dia masuk ke dalam pelayanan song leader ternyata tidak diizinkan di hari H. Dan itu sebenarnya sesuatu yang menyinggung begitu ya. Waktu pulang protes, kenapa saya kok di take down di hari H begitu ya. Nah itu kan kata-kata yang maksudnya nggak mengenakan. Cuman ketika kami hamba Tuhan mendengarkan hal-hal yang demikian, apa yang kami lakukan? Apakah kita akan katakan begini? Memang begitu ya, parah ya. Dan itu saudara berbahaya. Berbahaya Bapak Ibu. Kalau sudah tambah bumbu itu berbahaya. Maka apa yang saya katakan? Perbedaan nilai, perbedaan keyakinan, perbedaan pengalaman sangat mungkin mempengaruhi waktu kita mengambil keputusan-keputusan bahkan dalam pelayanan yang bisa bentur. Tetapi saudara akan lihat bagaimana Rasul Paulus menyelesaikannya. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Itu sangat bisa diselesaikan. Dan seringkali saudara dan saya akan jatuh di mana saudara menjadikan masalah sebagai objek musuh. Atau saudara menjadikan orang lain sebagai musuh. Padahal itu bukan musuh. Nah ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi bisa sangat-sangat membuat kita itu beda pendapat bentur sini sana. Perbedaan nilai, perbedaan standarisasi, perbedaan keyakinan, perbedaan pengalaman. Masing-masing orang punya pikiran sendiri, punya standar sendiri waktu masuk pelayanan bentur di dalam. Sangat mungkin itu terjadi. Ya. Kemudian yang kelima.
perbedaan yang sangat mungkin juga menimbulkan perselisihan itu adalah kesalahpahaman atau misinformasi langsung. Kesalahpahaman. Jadi saudara tidak memahami secara komprehensif yang dimaksudkan oleh rekan kita misalnya. Atau saudara tidak memahami secara komprehensif apa yang dimaksudkan oleh hamba Tuhan bersangkutan ketika mengambil satu keputusan. Lantas kita main prasangka, praduga. Ini bukan praduga tak bersalah saudara. Tapi ini sudah asumsi dengan penghakiman tertentu. Maka itu menjadikan kesalahpahaman. Apalagi tidak ada yang namanya klarifikasi. Jadi ini yang disebut dengan misinformasi langsung juga. Jadi kita nggak tanya langsung. Tapi kita dengan asumsi berpikir yang negatif, prasangka yang negatif, lantas kita ambil kesimpulan lalu kita main untuk menghakimi. Maka itu menjadi benturan yang kencang di dalam gereja. Nah, aspek-aspek yang demikian saudara yang saya sebutkan, itu adalah sesuatu yang bukan terjadi di luar gereja. Rasul Paulus menyebutkan ini semua bahkan dari Amsal Perjanjian Lama menyebutkannya karena itu terjadi dalam gereja. Karena itu saudara dan saya dipanggil untuk bagaimana menghadapi perbedaan yang demikian. Supaya jangan sampai benturan itu menghasilkan kehancuran di dalam, benturan itu menghancurkan dan juga merusak kesatuan keutuhan tubuh Kristus. Begitu. Nah, ketika menghadapi tantangan-tantangan yang demikian, Rasul Paulus bilang begini. Sebenarnya akar dibalik dari itu semua adalah pengendalian diri. Ketika seseorang punya self control, itu tidak dipautkan kepada Kristus dan kepada firman, maka itu sukar sekali untuk kita itu bisa atasi. Makanya di dalam Korintus itu Rasul Paulus bilang dengan tegas kepada jemaat Korintus. Dia bilang apa? Di dalam ayat yang kedua. Dia bilang begini, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Kenapa saudara? Ayat 1 memberikan penjelasan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kenapa sampai bisa terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan? Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Karena kamu masih manusiawi, manusia duniawi. Kamu itu makananmu susu, bukan makanan keras. Aku sedang berhadapan dengan anak-anak, bukan berhadapan dengan manusia dewasa. Maka di dalam hal ini, kesimpulan saya adalah seni menangani konflik adalah menjadi salah satu indikator, bukan satu-satunya. Salah satu indikator kedewasaan rohani seseorang. Seni menangani konflik adalah salah satu indikator yang menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Jadi di sini saudara dan saya lihat bagaimana self control orang bersangkutan, bagaimana dia mengatasinya dan bagaimana dia bertumbuh di dalam iman justru di tengah-tengah konflik. Nah, ini adalah hal yang begitu penting sekali. Ada kecenderungan dua ekstrim yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ketika kita menghadapi masalah-masalah yang seperti yang saya katakan tadi. Ada semacam orang yang ekstrim pertama itu dia bilang begini. Di dalam salah satu buku yang saya sering kali sebutkan sebagai buku referensi kita juga, yaitu She is Not Your Enemy. Dia bilang begini, ada kelompok orang tertentu dalam gereja yang ketika menghadapi konflik yang demikian responsnya itu adalah, ayo kita ketemu muka dengan muka, terus terang, secara terbuka berbicara. Dan dia gak takut dengan konflik. Secara terus terang, terbuka, berbicara, muka dengan muka. Ada orang yang demikian, sehingga akhirnya bentur kencang, dia nggak mau, ya pokoknya dia nggak mau pasif, dia terus saja bergerak. Jadikan konflik sebagai ruang untuk di situ terjadi, kita bilang tukar pendapat, tapi juga suatu luapan isi hati yang dinyatakan di dalam konflik, tetapi juga di situ ada semacam ruang terbuka untuk kemudian masing-masing menyatakan pendapat dia. Nah, ada orang yang demikian. Tetapi ada orang yang ekstrim yang lain adalah supaya jangan konflik, mending diam aja. Pasif. Lebih baik saya nggak usah ngomong. Walaupun saya tahu itu salah, tapi saya nggak akan bicara. Lebih baik diam supaya tidak terjadi konflik. Dan seringkali orang memakai begini, lebih baik kita jaga kedamaian lah.
tapi kedamaian yang palsu itu sebenarnya. Karena kita bilang damai tapi hati kita marah. Kita bilang damai tapi hati kita lagi konflik. Begitu ya. Nah, jadi dua ekstrim yang demikian, yang satu tuh tabrak saja. Ya. Yang lain bilang jangan, tarik diri. Nah, dua ini sebaiknya jangan kita lakukan. Kita ada di tengah. Nah, di tengah ini bagaimana Bapak Ibu ya? Biasa via media itu jauh lebih lebih indah begitu ya. Nah, bagaimana Rasul Paulus menyelesaikannya? Kita akan lihat Rasul Paulus itu punya cara penyelesaian. Saya akan bahasnya secara mendetail secara khusus di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, bagaimana dia mengajar kepada jemaat Korintus yang dibilangnya sebagai anak-anak rohani yang makanannya hanya susu saja. Kita lihat di situ bahwa persoalan yang terjadi adalah adanya golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang muncul di dalam orang Korintus ya, jemaat Korintus. Ada yang mengatakan bahwa saya golongan Kefas, yang satu bilang golongan Paulus, yang lain bilang golongannya Apolos, lalu yang lain bilang saya tidak Apolos, tidak Paulus, tidak Kefas, saya Kristus. Oh, dia lebih rohani dari yang lain. Pokoknya saya golongan Kristus. Jadi ini masing-masing mempertahankan kelompoknya masing-masing dengan keunikan masing-masing. Misalnya kalau Apolos itu mereka lihat dari retorika. Apolos itu muda, energik, cerdas, dan punya kemampuan retorika yang kemungkinan besar lebih baik daripada Paulus. Kalau Paulus itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya di dalam salah satu apokrifa yang saya kira bisa kita percayai juga. Di dalam salah satu sumber, ini dikutip di dalam Perjanjian Baru, tulisan daripada pengantar Perjanjian Baru. Dia bilang begini, Paulus itu tampilannya jelek. Kalau kita baca tulisannya dia wow ya. Tapi saudara lihat ya, dia punya tampilan itu sudah pendek, botak. Lalu hidungnya itu dia pakai istilah itu kayak mulut bango itu loh. Jeleknya minta ampun. Jadi kalau lihat tampilannya itu jelek Bapak Ibu. Tapi kalau mulai dia berkhotbah, dia berbicara saudara, itu retorika dan kuasa Roh Kudus menyertai dia itu luar biasa. Sehingga kalau dibilang dia itu orang yang cakap, bagus badannya, enggak juga. Nah, bahkan dia mengalami sakit, ya ada yang bilang sakit mata yang sampai matanya itu enggak bisa lihat dengan jelas, tulisannya harus besar-besar. Jadi Paulus itu sebenarnya secara fisik juga enggak terlalu bagus begitu. Tapi saudara lihat di sini bahwa walaupun demikian Paulus itu dibanding-bandingin dengan pengkhotbah terbaru begitu ya, seperti Apolos ya. Kalau Kefas itu kan dianggap sebagai orang yang soko guru jemaat ya Yerusalem yang memang cukup terkenal, dan dia adalah pengkhotbah awal di dalam Pentakosta, sehingga itu juga menjadi orang yang diidolakan atau difavoritkan. Jadi di sini adalah sesuatu yang kalau kita perhatikan, pengalaman di dalam jemaat Korintus ternyata juga ada dalam pengalaman gereja kita masa kini. Kita cenderung ada semacam favoritisme terhadap pengkhotbah tertentu, dan kemudian secara tidak sadar ternyata itu memecah belah jemaat. Jemaat yang punya kecenderungan favoritisme itu akan mengakibatkan geng power. Geng power di dalam tubuh Kristus. Dan geng power biasanya akan menimbulkan kompetisi. Dan kompetisi itu berakar kepada kecemburuan, iri hati, dan kacau balau yang terjadi. Ini sesuatu yang mengerikan sekali. Karena sekali lagi itu terjadi dalam jemaat Korintus yang disebut sebagai tubuh Kristus, bait roh Allah. Nah, apa yang dikerjakan oleh Paulus? Yang pertama, saudara lihat di dalam ayat 10. Rasul Paulus mengajak mereka untuk memiliki konsep pikir pertama, pelayanan adalah anugerah. Ini di dalam ayat yang ke-10. Nanti kita akan simpulkan untuk menjadi kesimpulan praktis bagi kita bagaimana kita menangani atau mengatasi perbedaan tersebut. Nah, kita coba lihat dulu bagaimana Paulus mengatasi persoalan tersebut. Ayat 10. Kata dianugerahkan sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan. Kata dianugerahkan dalam bahasa Yunaninya charis.
Karis itu berkaitan dengan dua hal, secara umum dan secara khusus. Secara umum, saudara dan saya lihat mengenai tindakan anugerah Allah dalam Kristus yang langsung berhubungan dengan pelayanan Paulus sebagai Rasul Kristus. Kalau kita bandingkan di dalam pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, mari kita lihat sebentar. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi ini berbicara mengenai kerasulan Paulus. Kerasulan Paulus. Ini adalah sesuatu yang saudara dan saya lihat bahwa itu pemberian Allah, anugerah Allah yang kemudian dia pertahankan. Lalu secara khusus itu berbicara mengenai karunia khusus yang diberikan oleh Allah kepada Paulus terkait dengan pendirian gereja Tuhan. Ya. Ini karunia ya. Pendirian atau perintisan. Pendirian atau perintisan gereja. Tidak semua rasul itu memiliki karunia untuk merintis gereja, walaupun mereka pergi dan memberitakan Injil Kristus. Tapi kalau kita lihat Rasul Paulus itu adalah seorang yang diberikan karunia untuk merintis gereja. Nah, di dalam teks ini Paulus mau memberitahukan kepada jemaat Korintus yang sedang berkelahi itu, sedang terbagi menjadi golongan-golongan itu, dia bilang begini, saudara sebagai jemaat Korintus, perhatikan pelayanan adalah anugerah Tuhan. Maka seharusnya tidak ada perpecahan karena favoritisme, tetapi masing-masing mempertanggungjawabkan pelayanannya di hadapan Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus bertanggung jawab di dalam pelayanan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa ahli bangunan yang cakap. Kalau kita lihat di situ dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ini Paulus mencoba membawa jemaat mengingat kembali kepada sejarah pendirian gereja Korintus. Ketika mereka terpecah belah terhadap berbagai macam golongan itu, Paulus mulai ajak mereka coba ingat bagaimana Tuhan itu memulai atau mendirikan gereja ini. Dia bilang bahwa aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Kata cakap itu dalam bahasa Yunani sopos. Sofia, kayak gitu ya, wise. Kalau Sofia ya Bapak Ibu, sopos atau Sofia, cakap, wise. Jadi maksudnya apa? Dia adalah orang pertama yang Allah pilih untuk meletakkan dasar bangunan yaitu gereja Tuhan di Korintus. Berdasarkan fondasi yang kokoh itu dan tidak tergoyahkan yaitu Kristus saja, dan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus berdasarkan hikmat Allah saja, bukan hikmat manusia. Kenapa? Karena orang-orang Korintus adalah orang-orang yang terpengaruh dan berada di dalam kebudayaan Helenistik. Salah satu karakteristik daripada kebudayaan Helenistik itu apa Bapak Ibu? Sangat meninggikan retorika. Mereka sangat meninggikan retorika dan filsafat. Sehingga kalau mereka lihat ada pengkhotbah yang punya kapasitas retorika dan juga filsafatnya itu bagus, saudara, itu biasanya mereka agung-agungkan. Makanya Rasul Paulus langsung counter. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku ini ahli bangunan yang cakap,
Tetapi ingat bahwa ketika aku membangun gereja, aku tidak meletakkan dasar itu kepada diriku. Makanya Rasul Paulus sempat berbicara bahwa kamu tidak diselamatkan oleh Paulus atau kamu itu kemudian dibaptis dalam nama Paulus, tidak. Tetapi kamu diselamatkan oleh Kristus, dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Sehingga di dalam hal ini seharusnya tidak boleh ada yang namanya perkelahian, perselisihan, favoritisme yang mengakibatkan geng power. Kompetisi di dalam gereja, nggak boleh ada itu. Kenapa? Karena semuanya pusatnya sama, yaitu Kristus. Dan bahkan ketika Paulus memberitakan dengan retorika, itu bukan retorikanya Paulus. Paulus bilang, aku tidak memberitakan dengan hikmat manusia, tetapi aku memberitakan dengan hikmat Allah. Yang berarti Paulus mau ajak mereka untuk punya cara pikir. Jangan terikat kehidupan rohanimu kepada hamba Tuhan, kepada cara hamba Tuhan atau metode pengajaran dia, tapi terpikatlah kepada Kristus dan firman, hikmat Allah yang diberitakan itu. Bapak Ibu coba lihat ini bagaimana dia mengajak jemaat ya, membuat jemaat itu tidak jatuh ke dalam atau mengobati. Kalau sudah jatuh ya nggak bisa cegah lagi, tapi mengobati kondisi yang terjadi. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam cara Paulus menyelesaikannya adalah dia mengatakan mengenai pelayanan sebagai tanggung jawab orang percaya. Kedua, pelayanan sebagai tanggung jawab orang percaya. Saudara lihat itu di dalam ayat 10b sampai 13 dan ayat 17. Ayat 10b sampai dengan ayat yang ke-13 dan ayat 17. Di dalam ayat 10b sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kalau kita gambar rumah, ya saya nggak pintar gambar, tapi kira-kira beginilah ya. Paulus itu kan mendirikan fondasi. Ya, fondasi dari rumah ini yaitu Kristus. Dia yang disebut sebagai ahli bangunan. Ini Paulus ya. Lalu para pengkhotbah yang lain membangun di atas fondasi ini. Ini para pengkhotbah yang lain. Nah, Paulus bilang, para pengkhotbah yang lain sama seperti Rasul Paulus, kita semua harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kita. Bagaimana saudara membangun di atas dasar yang sama yaitu Kristus? Cara kamu membangun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu, coba mari kita lihat bagaimana Paulus mengajak jemaat yang tadi lagi berselisih untuk diarahkan oleh firman. Firmannya adalah kembali kepada Kristus, lalu kemudian melihat kepada pertanggungjawaban individu-individu dalam mengerjakan pelayanan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di situ kata ayat 12 sampai ayat 12 dan ayat 17 ya. Di situ ada material-material yang digambarkan. Coba kita lihat sebentar ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, yaitu Kristus, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Material. Ada dua macam material yang disebutkan dalam ayat 12. Material yang kekal dan material yang tidak kekal. Material yang kekal adalah emas, perak, dan batu permata. Kemudian material yang tidak kekal adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Apa maksudnya itu? Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang kalau saudara dan saya coba aplikasikan, banyak orang punya dasar pemberitaan firman pelayanan itu Kristus. Tapi waktu dia bangun di atasnya, dia pakai yang lain, ya, material yang tidak kekal, material tidak kekal. Material tidak kekal itu apa? Contoh, fenomena bahasa roh
sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus pada second blessing misalnya. Ya, contoh saja ya. Lalu misalnya saudara juga lihat fenomena yang kita sebut sebagai perjamuan kudus yang digantikan dari roti dan anggur digantikan dengan minyak urapan. Itu adalah material-material yang tidak kekal, saudara. Yang kita sebut sebagai kayu, rumput kering, jerami. Tetapi kalau material yang kekal, contohnya apa? Paulus. Pengajaran Rasul Paulus yang didasarkan kepada Kristus dan dibangun di atas Kristus terus menerus. Ya. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang kalau sampai kepada ujian itu digambarkan. Gambaran dengan api ya. Api ini kan bicara mengenai ujian. Kalau api ini diuji, maka api ini menguji, kita yang punya material yang tidak kekal akan hancur. Tapi material yang kekal akan bertahan lama. Sampai kepada kesudahannya. Jadi di sini Paulus membawa saudara dan saya untuk memperhatikan bagaimana cara kita melayani. Apakah kita melayani dengan benar atau dengan cara yang tidak benar. Walaupun dasarnya masih pakai nama Kristus. Masih ada di dalam dasar Kristus. Tetapi bagaimana kita membangunnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya lihat bahwa Rasul Paulus mengajak jemaat Tuhan yang lagi berselisih untuk memperhatikan. Ternyata bukan cuma hamba Tuhan, tetapi jemaat Korintus juga belajar mempertanggungjawabkan pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Jadi itu berarti baik jemaat Korintus, baik hamba Tuhan, kita sama-sama di hadapan Tuhan dan tidak boleh ada yang namanya favoritisme, tetapi kita harus dalam satu kesatuan untuk memikirkan pemikiran yang sama, hikmat yang sama yang berasal dari Tuhan saja. Nah, di dalam konteks ini saudara dan saya bisa lihat bahwa jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Berarti ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 sedang berbicara bahwa ini adalah orang percaya sama-sama sebenarnya. Tetapi karena cara membangunnya itu yang satu dengan material yang tidak kekal, maka hancur, tidak bersifat kekal, tidak sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itu tidak bertahan. Lalu yang satu adalah orang percaya juga yang mengerjakan dengan material yang kekal sehingga itu tetap bertahan sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu di sini kadang-kadang orang bingung ya, gimana contohnya orang yang pekerjaannya terbakar, ya, menderita kerugian tetapi dia tetap diselamatkan. Siapa contohnya dalam Alkitab, Bapak Ibu ya? Kira-kira ya, kalau kita coba menggambarkannya, itu seperti penjahat di sebelah Yesus yang bertobat. Seluruh perjalanan hidup dia di belakang, itu rusak, saudara. Tidak ada aspek materi yang kekal ya, materi yang kekal yang bisa dibawa tuh nggak ada. Habis semua, hancur semua. Satu-satunya kesaksian yang kemudian diceritakan dari generasi kepada generasi adalah yang dicatat di dalam Injil Lukas bahwa dia seorang penjahat di sebelah kanan Yesus yang bertobat. Begitu ya. Nah, ini adalah hal yang paling tidak kita bisa dapat contoh di sana. Tapi kita tidak boleh jadi seperti itu ya, karena kita belum tentu dapat anugerah yang sama seperti penjahat di sebelah Yesus itu. Ya, bisa saja kita tidak diizinkan untuk bertobat di waktu menjelang kematian kita. Nah, namun yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana Rasul Paulus memimpin jemaat Tuhan. Apakah Rasul Paulus masuk ke dalam pusaran konflik? Tidak. Saudara, saya harus jujur kepada Bapak Ibu ya. Sebagai hamba Tuhan, kami tidak boleh masuk ke dalam pusaran konflik. Jika hamba Tuhan masuk ke dalam pusaran konflik, hamba Tuhan akan tenggelam ke dalam pusaran dan dia tidak bisa melihat konflik secara objektif. Kalau dia tidak bisa melihat konflik secara objektif, maka dia tidak bisa mengarahkan jemaat kepada objektivitas kebenaran dan menilai fakta secara objektif. Maka hamba Tuhan tidak boleh masuk dalam pusaran tersebut. Ini yang dilakukan oleh Paulus.
Paulus tidak membiarkan dirinya, karena dia juga salah satu yang diomongin, dia juga salah satu yang kemudian dijadikan sebagai geng power di dalam konteks jemaat Korintus, yang dibentur-benturin ke sana sini juga dia salah satunya. Tetapi dia tidak sama sekali masuk ke dalam pusaran itu. Ini kehebatannya Rasul Paulus. Pengendalian dirinya dia luar biasa, saudara. Dia tidak membiarkan apa yang terjadi itu mempengaruhi dia. Dan dengan demikian dia bisa mengamati fakta secara objektif, dan kemudian dia bisa bimbing jemaat yang lagi kacau balau itu kembali kepada kebenaran. Nah, kekacauannya sekarang adalah kadang-kadang hamba Tuhan itu saking entah dia peka atau dia tidak peka, sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang di dalam konflik itu pride-nya dia terbawa dan akhirnya dia terjebak masuk dalam pusaran. Itu berbahaya besar. Berbahaya besar. Karena dia akan nanti kemudian tidak bisa membimbing jemaat secara via media. Tidak bisa. Ini kesulitan. Sehingga Bapak Ibu kalau sebagai jemaat tolong supaya jangan hadirkan pusaran. Karena pusaran itu tarikannya cukup dalam. Kapal-kapal yang di sebelahnya itu bisa ditarik ke dalam terus begitu kan ya. Jadi usahakanlah supaya baik ada pusaran pun hamba Tuhan jangan ditarik masuk ke dalam pusaran. Ya kira-kira demikian lah ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa kesimpulan kita paling tidak di dalam cara Rasul Paulus itu membimbing jemaat Tuhan? Saya kira ada 5 hal yang Paulus itu berikan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Kita simpulkan baik dari Korintus, baik dari Kolose, baik dari Efesus. Kita coba simpulkan bagaimana presa posisi daripada Rasul Paulus sampai dia kok gak bisa, bukan gak bisa, tapi lebih tepatnya dia kok bisa terhindar daripada pusaran masalah itu dan dia bisa mengarahkan jemaat kepada kebenaran. Saya kira ada 5 hal yang Paulus itu berikan untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dan 9 sampai 10 berbicara mengenai mengenakan manusia baru. Ini adalah firman Tuhan yang sempat saya bahas pada minggu yang kemarin, 2 minggu lalu. Paulus mengatakan bahwa kamu adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani dalam Korintus. Sebenarnya Paulus mau mengingatkan kembali kepada status identitas daripada jemaat Korintus. Kamu sebenarnya sudah manusia baru. Kalau manusia baru, maka ada identitas baru. Kalau ada identitas baru, maka di sini pun ada orientasi baru. Pernyataan Rasul Paulus sekali lagi ya, manusia duniawi dan manusia rohani, ini menunjukkan adanya pertentangan atau di dalam kehidupan kita ada peperangan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Namun Paulus bilang, kamu adalah manusia baru, maka ketika menghadapi konflik, ingat identitasmu, ingat natur barumu, siapa kita di hadapan Tuhan, itu penting. Ketika kita kehilangan identitas kita, maka sikap kita akan seperti manusia duniawi dan bukan manusia rohani. Makanya Rasul Paulus tegas sekali kepada jemaat Korintus untuk mereka itu bertobat. Kenapa saudara? Karena mereka lupa kalau mereka sudah punya identitas baru. Di tengah-tengah konflik yang ada, identitas baru memberikan kepada saudara dan saya kuasa yang kita dapatkan daripada kuasa kebangkitan Kristus. Kalau saudara baca dalam surat Kolose itu begitu jelas. Kuasa kebangkitan Kristus memungkinkan saudara dan saya untuk memperjuangkan perdamaian, kesatuan tubuh Kristus.
Jadi kuasa kebangkitan Kristus itulah yang menolong kita sebenarnya. Identitas baru itulah yang mengingatkan saudara. Ketika kita bentur satu dengan yang lain. Ketika kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Ketika kepentingan diri itu semakin menjadi yang utama. Atau superioritas diri itu semakin menonjol. Saudara kembali kepada identitas diri. Ingat siapa kita. Maka firman itu penting untuk hadir dan menegur kita supaya menarik saudara dan saya kembali kepada ingatan. Bukan sekedar ingatan saja, tetapi kesadaran eksistensial bahwa kita adalah manusia baru. Kita bukan manusia duniawi. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Dan bukan menggunakan tubuh kita untuk merusak orang lain. Atau sebaliknya orang lain merusak kita sendiri. Alkitab bilang jangan jadikan tubuh kita itu sebagai senjata kelaliman. Tetapi jadikan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kedua, Rasul Paulus berbicara dalam Efesus. Ketika terjadi konflik, dia meminta jemaat Tuhan untuk berusaha. Berusaha ini berarti berbicara mengenai perjuangan ya. Berusaha memelihara kesatuan tubuh Kristus. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Dan juga bisa kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-11. Nah, di situ ada kata yang penting sekali mengenai satu tubuh, satu tubuh. Diulang-ulang beberapa kali ya. Dalam Efesus istilah satu tubuh. Nah, pada waktu yang lalu saya sempat mengajak kita melihat di dalam Kolose atau mempelajari dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-11. Coba kita baca sebentar. Kolose 3 ayat yang ke-11. Di situ kan dikatakan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi ini berbicara mengenai kesatuan tubuh di dalam Kristus yang mana tidak ada lagi gap ataupun geng power, gap budaya, gap ras, diskriminasi ataupun rasa superioritas yang merendahkan sesama atau hati yang inferior terhadap sesama yang lain. Itu sudah tidak ada lagi. Selesai. Kenapa? Karena Kristus sudah merobohkan tembok-tembok demikian. Dan yang ada adalah kesatuan. Tidak ada orang Skit, tidak ada orang barbar. Yang ada adalah satu tubuh Kristus. Maka di dalam konflik, kalau sudah terjadi perselisihan, harus ingat kita ini satu tubuh. Satu kali di dalam percakapan saya dengan salah seorang panitia, ya masih kembali kepada NRITC karena baru hangat. Jadi dia sangat menekankan urusan pembedaan antara cabang dan pusat. Sehingga dia bilang begini, Bu ini kan kita urusannya itu adalah namanya STEMI, namanya pusat. Bukan namanya cabang yang waktu kita melayani itu Bu. Jadi yang harus diprioritaskan itu adalah namanya STEMI, namanya pusat. Lalu saya bilang sama orang bersangkutan, di dalam pengertian saya, ini adalah pelayanan Kristus. Ini bukan soal pelayanan pusat, bukan soal pelayanan cabang. Walaupun yang mengerjakannya adalah pusat dan cabang. Maka nama yang harus ditinggikan bukan pusat ataupun bukan cabang. Tapi yang harus ditinggikan dan dimuliakan adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Dia terkejut karena saya bicara begitu. Dia pikir saya akan pro sama dia. Saya bilang tidak. Ini bukan soal cabang, ini bukan soal pusat. Ini soal nama Tuhan. Saya bilang, walaupun Anda kerja dengan begitu luar biasa, kerja keras habis-habisan, tapi kalau Anda kehilangan visi bahwa pekerjaan pelayanan Tuhan adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, sia-sia pekerjaanmu. Saudara sedang mengerjakan apa yang tidak kekal. Dan itu akan dibakar habis di dalam api.
Sehingga apa yang kita mau kejar di dalam seluruh pelayanan kita? Nama Tuhan atau nama diri? Di sini permainannya saudara itu tipis saudara. Sehingga saudara dan saya perlu sekali mengingat kesatuan tubuh Kristus itu berarti Kristus yang dimuliakan di sana. Dan ketika terjadi perselisihan, saudara dan saya mempertaruhkan Kristus sebenarnya. Kemuliaan Kristus. Ketiga, menyingkirkan hal-hal yang menghambat transformasi rohani atau pertumbuhan iman. Menyingkirkan hal-hal penghambat transformasi secara rohani. Yang menjadi penghambat di dalam transformasi rohani itu adalah segala sifat-sifat duniawi kita. Saudara, masing-masing kita secara jujur di hadapan Tuhan, kita kenal betul di mana titik kelemahan kita, di mana titik keterbatasan kita yang sangat mungkin rentan untuk dimanfaatkan dosa dan dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan baik diri kita ataupun tubuh Kristus. Maka di sini saudara dan saya harus menyingkirkan Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Kalau kita diberikan Tuhan kesadaran terhadap sifat karakter demikian, maka saudara harus berjuang untuk mematikan dosa bersangkutan. Harus dimatikan. Kenapa? Karena hal bersangkutan itu sangat-sangat, ya kalau kita mau bilang ya, itu pemicu yang kecil saja. Api itu kan gak harus jadi besar ya Bapak Ibu ya. Langsung besar kan gak harus begitu kan ya. Biasanya mulai dari percikan yang kecil sekali. Percikan yang kecil kalau nggak segera dipadamkan bisa merambat dan bisa menjadi api yang besar sekali. Maka perlu sekali kewaspadaan dan kepekaan kepada karakter atau sifat atau kelemahan atau keterbatasan yang menjadi penghambat bagi transformasi atau pertumbuhan iman kita. Waktu lalu sempat saya berdiskusi dengan seorang ibu yang mana dia tidak menyadari bahwa kelemahannya dia itu sangat menjadi batu sandungan di dalam komunitas gereja. Dan bukan 1-2 kali terjadi kasus tertentu, tetapi itu kasus berulang dalam bentuk-bentuk yang berbeda tapi secara esensial sama. Dan ternyata itu terkait kepada kelemahannya dia. Waktu dia berdiskusi dengan saya, rupanya dia datang nih sudah dengan kondisi emosi. Biasa Bapak Ibu kalau sudah emosi, wanita itu kalau emosinya berjalan lebih cepat dari pikiran. Sehingga kalau emosi sudah jalan, ya ini pikiran ini lambat, lalu mulut lebih cepat juga berbicara. Jadi entah apa yang dikeluarkan tuh sulit dikontrol. Bahkan dia lupa kalau dia berhadapan dengan hamba Tuhan. Wah, dia keluarkan semua. Wah, saya pikir awal-awal saya tidak emosi. Lama-lama saya pikir ini orang kalau saya nggak tegur ngelunjak juga begitu kan ya. Akhirnya saya bilang, ibu diam dulu, dengar saya. Waktu saya bilang dengar begitu dia terkejut. Lalu dia diam. Setelah itu saya jelaskan Bapak Ibu itu kami berdua di dalam ruangan gereja. Saya pakai papan tulis. Karena dia gak ngerti saya pakai papan tulis nih. Ibu saya jelaskan ya. Karena gak ngerti-ngerti dia. Saya bilang ibu tahan emosi, saya jelaskan. Saya bilang begitu. Tapi saya jelaskan bukan PA yang saya jelaskan. Saya lagi jelaskan konsep pikir dia yang dia tidak mengerti. Begitu. Nah ini kadang-kadang kan tidak semua orang begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa jemaat yang lihat dari ruang kaca, mereka pikir Ibu Grace mengajar privat. Padahal saya bukan lagi sedang mengajar privat, saya lagi menangani emosi sang ibu di mana dia tidak mengerti jalan pikir dia. Karena biasa sekali lagi wanita kalau emosi lebih tinggi, pikiran jalan lambat, mulut cepat, begitu kan ya. Ini berbahaya. Nah jadi berharap Bapak Ibu kita coba peka ya dengan kelemahan dan keterbatasan kita karena berbahaya besar. Ya. Kemudian setelah saya ajak dia duduk di ruangan, ambil ruangan yang lebih kecil, kita bicara. Waktu kita bicara, tahu-tahu saya baru bicara 1-2 kalimat, dia potong terus. Baru satu, potong terus.
Saya pikir ini orang kurang kerjaan kali dia. Masa kita belum selesai pembicaraan dipotong-potong terus. Terakhir saya ngamuk. Akhirnya saya ngamuk di situ. Saya kebetulan ada penatua, memang saya panggil beliau untuk sebagai saksi. Lalu saya ngamuk di situ, suara saya kencang. Lalu saya jelaskan kepada dia konsep pikir. Dan saya bilang, ibu tidak sadar kelemahan ibu begitu berat dan menjadi batu sandungan besar dalam gereja. Saya jelaskan skema pikirnya. Saya enggak begitu. Coba ibu lihat ya, analisa baik-baik. Saya ajak dia analisa Bapak Ibu. Satu persatu saya coba jelaskan kecil-kecil detail itu loh. Supaya saya membawa dia tuh, mengajar dia melihat skema yang lebih luas. Saya bilang, saya ajak ibu melihat frame yang lebih luas. Supaya ibu bisa memandang diri dengan tepat. Habis itu rupanya dia kurang menerima. Kita duduk, kita berdoa. Berdoa tapi orang lagi panas kan gak bisa berdoa kan ya. Lalu saya bilang begini, silakan Pak Penatua pimpin dalam doa. Begitu. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu perlu menundukkan emosi kita. Bukan kadang, tapi saya pikir perlu emosi itu ditundukkan dengan kebenaran. Supaya kebenaran memimpin cara kita untuk berbicara, cara kita mengeluarkan pendapat. Supaya jangan kita yang mengeluarkan pendapat, malah kita sendiri yang dibodohi dengan perkataan kita. Begitu, ini kan ngaco begitu kan ya. Nah jadi saudara perhatikan, peka, sadar, sifat atau karakter apa yang menghambat transformasi rohani kita. Keempat, kenakanlah karakteristik ilahi, menggantikan karakteristik duniawi, menggantikan. Kenakan karakteristik ilahi, menggantikan karakteristik duniawi. Ketika Bapak Ibu dan saya menyingkirkan hal-hal yang menghambat transformasi rohani, berarti ada semacam ruang yang kosong pada jiwa kita. Ruang ini tidak boleh diisi sama yang lain. Ruang ini harus diisi dengan karakter, ya, karakter ilahi ini. Maka karakter ilahi itu kita bisa baca misalnya di dalam buah-buah roh Galatia ya. Itu namanya karakteristik ilahi yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita orang yang tidak sabar, gantikan dengan kesabaran. Kalau kita orang yang cepat marah, kita gantikan dengan lemah lembut dan seterusnya. Kayak begitu Bapak Ibu. Jadi harus ada pergantian. Kenapa? Karena jiwa kita tidak boleh dibiarkan kosong. Jiwa kita, sifat yang ditanggalkan itu harus segera digantikan. Nah, menanggalkan dan mengenakan ini seringkali digambarkan dengan menanggalkan baju dan mengenakan baju yang baru. Menanggalkan baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Itu kan sesuatu yang harus terjadi secara langsung dan tidak boleh ada jeda waktu kan ya. Harus langsung sekaligus ya, seimbang berjalan sekaligus. Nah, ini yang kita sebut dengan penggantian yang harus terjadi supaya karakter hidup kita makin hari makin bertumbuh. Kelima, terakhir. Bicara apa yang benar dan bermanfaat. Bicara apa yang benar dan bermanfaat. Nah, kalau yang di sini saudara bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 5 sampai 7. Kalau di dalam poin 5 kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 29. Dan di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai ayat 17, kita baca secara bersama-sama. Dua-dua ya. Dan segala sesuatu, sama-sama Kolose 3, maaf saya baca ayat 17 lagi. Kolose 3 ayat 16 sampai 17, dua-dua ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ini adalah kalimat yang penting sekali, bagaimana kita harus berbicara yang benar dan bermanfaat, bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Tentu kita nggak bisa eksposisi satu-satu, tapi disinilah cara Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran. Dia mengajar kita dengan firman untuk berbicara jujur, apa adanya. Jujur apa adanya yang berarti berbicara mengenai objektivitas. Bapak Ibu, kalau objektivitas itu sesuatu yang bisa divalidasi kebenarannya. Bisa diklarifikasikan, bisa dibuktikan, kebenarannya itu ada. Jadi kita tidak asal bicara sesuatu yang merupakan kabar burung, tetapi itu bisa divalidasi kebenarannya. Satu kali saya isi PA wanita di salah satu cabang gereja kita, kemudian di dalam Q&A mereka punya pertanyaan begini, gimana kalau hamba Tuhan itu memfitnah jemaat? Wih, itu pertanyaan sulit dijawab, karena saya hamba Tuhan. Kemudian yang hadir di situ istri pendeta, yang mana dia punya jabatan penting dalam sinode. Saya pikir-pikir ini kalau saya salah jawab bahaya ini kan. Terus dia bilang, itu gimana Bu kalau hamba Tuhan memfitnah jemaat? Terus saya bilang begini, Ibu tahu dari mana hamba Tuhan itu memfitnah jemaat? Iya dong, pertanyaan itu penting. Ibu tahu dari mana? Itu bicara validasi. Dia bingung. Ya saya dengar begitu, ya Ibu dengar begitu. Ibu sudah pergi klarifikasi langsung dengan hamba Tuhan? Pergi bicara langsung dengan hamba Tuhan? Dia bingung dan dia tidak menjawab. Saya bilang ini persoalan jemaat. Kalau jemaat mendengar kata-kata tertentu, saudara harus pergi bicara dengan hamba Tuhan. Klarifikasi sama hamba Tuhan. Kalau saudara langsung berasumsi hamba Tuhan itu memfitnah, padahal itu kabar burung, dalam arti tidak punya validasi kebenaran, saudara sedang memfitnah hamba Tuhan juga. Jadi itu hal yang begitu luar biasa. Kedua saya bilang, jika dapat divalidasi kebenarannya, punya hak, jemaat punya hak untuk memanggil hamba Tuhan. Pertama, 4 mata. Bicara untuk menegur hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu sudah bertobat dan minta maaf, maka hamba Tuhan itu bertanggung jawab untuk membersihkan nama daripada jemaat tersebut. Itu harus demikian Bapak Ibu. Ini sulit ya. Apalagi hamba Tuhan yang punya jabatan, saudara. Merendahkan diri untuk melakukan hal-hal demikian itu sulit. Tapi Alkitab bilang kita ini semua jemaat di mata Tuhan. Walaupun di dalam gereja ada jabatan-jabatan gerejawi, tapi semua di hadapan Kristus jemaat, maka semua harus tunduk sama kebenaran. Begitu. Jadi disinilah cara Roh Kudus memimpin saudara untuk berbicara jujur. Tapi kejujuran adalah sesuatu yang memiliki validasi kebenarannya. Kedua, kejujuran juga harus diikuti dengan pengajaran firman. Ketika kita berbicara secara objektif, pengajaran yang benar saudara, saudara juga harus sampaikan di dalam kebenaran firman yang benar-benar memberikan manfaat, mengoreksi, memberikan kepada kita perbaikan, memberikan kepada kita peneguhan, penguatan jika kita melakukan apa yang benar, koreksi jika kita melakukan apa yang tidak benar. Di dalam tulisan daripada She's Not Your Enemy, dia bilang begini, Roh Kudus itu karena dia roh kebenaran, dia akan memberikan kepada saudara dan saya kepekaan kalau kita itu salah. Sehingga waktu kita diajari firman, firman itu akan masuk sampai membedah jiwa kita dan menunjuk di mana titik kita punya dosa. Maka pengajaran firman penting di dalam kita berkata-kata dan menasihati, saling menasihati untuk membangun. Termasuk dalam hal ini kita menasihati dalam arti memberikan koreksi kepada rekan kita atau sebaliknya rekan kita kepada kita. Nah, ini adalah 5 hal yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita untuk kita boleh menerapkannya di dalam relasi kita satu terhadap yang lain. Tentu kita harus akui bahwa di dalam mengatasi konflik itu tidak selalu dilakukan dengan baik. Tetapi
pertama dan terutama adalah kita mulai dengan diri kita dulu. Mulai dengan diri kita, kita mengatasi sifat dosa kita, perasaan dan pengalaman kita yang tidak benar. Dan dengan rela bersedia diperbaiki oleh firman, supaya kita juga dimampukan untuk menolong rekan kita memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Mari kita baca di dalam teks yang terakhir, Matius 7 ayat 4-5. Kita baca sama-sama teks ini. Dua-dua ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah segala sesuatu harus dimulai dengan kita yang lebih dahulu bertobat, sehingga oleh pertobatan tersebut Roh Kudus memampukan kita juga untuk dapat menolong rekan kita yang mungkin sedang jatuh dalam dosa, untuk mereka juga boleh dibangkitkan daripada dosa-dosa mereka, ya, dibangkitkan daripada kehidupan yang lama, ya, melalui kita yang sudah lebih dahulu bertobat, supaya kita bisa menolong sesama kita yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah Roh-Mu yang menyertai kami dalam pemberitaan firman. Kiranya Kristus menopang kami, memampukan kami lagi untuk boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman ini dalam keseharian kami, dalam relasi kami satu terhadap yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan dari antara kita? Silakan kalau ada. Ya, silakan. Malam pendeta mau nanya. Tadi kan pendeta bilang gimana kalau misalkan firman Tuhan itu ada memfitnah jemaat. Itu kan harus ada harus bertanya dulu nih, apakah benar firman Tuhan ini memfitnah si jemaat ini kan, hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan ini. Nah terus ternyata bikinlah firman Tuhan ini ke jemaat dulu ya. Misalkan ada hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Nah terus ternyata jemaat ini ada merasa kalau firman Tuhan ini seperti mengarahkan kepada si salah satu jemaat ini. Jadi jemaat ini menyangka si hamba Tuhan ini firman Tuhan ini hanya dibawakan buat si jemaat ini, padahal kan belum tentu juga. Kebetulan bisa aja nih maksudnya firman itu membahas tentang hal tersebut. Iya, kebetulan si jemaat ini merasa ini ternyata menyindir saya ya gitu. Nah kan padahal belum tentu, padahal itu tidak sengaja sesuai dengan apa yang dialamin si jemaat ini. Tapi si jemaat ini telah melabelin si hamba Tuhan ini, ini kayaknya bermaksud untuk nyindir aku ya gitu kan, padahal kan belum tentu. Tapi si jemaat ini sudah klarifikasi nih ke si hamba Tuhan ini. Kebetulan kan apa yang dibawakan di dalam firman Tuhan ini kok hampir sama dengan kejadian dialamin ini sama si seseorang ini. Nah terus hamba Tuhan ini seperti untuk menjelaskannya gini, kayak ada yang ditutupi, maksudnya dalam arti supaya tidak memperkeruh keadaan. Jadi sebenarnya hamba Tuhan ini mau jujur, sebenarnya emang ini buat seseorang, tapi dia nggak mau menjujurkan semuanya karena takut memperkeruh keadaan. Jadi intinya gini, pendeta, maksudnya apakah ketika dia sudah minta penjelasan sama si pendeta ini, tapi pendeta ini nggak mau menjelaskan jujur tentang sebenarnya ini buat si jemaat ini, sebenarnya solusinya ini apakah benar nggak sih kelakuan si pendeta ini memberikan sindiran ke jemaat ini? Padahal kan kita harus klarifikasinya jangan satu pihak, harus kan kedua-dua pihak menarik benang merahnya, baru
dikasihlah firman Tuhan untuk keduanya, bukan untuk memihak salah satunya seperti itu. Baik, saya tidak terlalu memahami konteks daripada pembicaraan itu, tetapi kita salah satu ya Bapak Ibu, ini kesaksian daripada Pendeta Billy ketika dia khotbah di Depok. Jadi Pendeta Billy itu waktu berkhotbah memang firman Tuhan bicara itu, dan memang aplikasinya memang mengarah ke sana. Terus ada satu orang jemaat yang dengar itu dari awal sampai akhir khotbah Pak Billy, dia pikir Pak Billy ini ngomong tentang dia. Habis khotbah, selesai ibadah semua, dia datangi Pak Billy. Bapak ini ya, dari tadi khotbah ngomongin saya ya. Pak Billy langsung, lah saya nggak ngomongin Bapak loh. Ini saya lagi bicara firman Tuhan, memang aplikasinya begitu. Nah jadi Pak Billy bahkan juga tidak mengerti apa yang dia gumulkan begitu kan ya. Tapi kadang-kadang jemaat berpikir demikian. Begitu. Nah ini kesaksian Pendeta Billy di mimbar. Jadi berarti saya boleh bicara ya karena itu publik begitu. Nah jadi kadang-kadang kita jemaat merasa tersinggung, tapi sebenarnya hamba Tuhan itu cuman kadang dia kan hamba Tuhan ini kan keliling ya Bapak Ibu ya, sehingga satu fenomena bisa terjadi di sekian banyak cabang oleh beragam macam jemaat, sehingga ketika dia menyimpulkan itu lalu diaplikasikan berdasarkan teks Alkitab, kita kira itu hamba Tuhan lagi bicara tentang kita, padahal tidak demikian. Nah itu juga asumsi pikir kita juga kita harus arahkan kepada kebenaran. Di sisi yang lain, apakah kita punya kerelaan ditegur oleh firman? Ya kan, kalau kita sudah tidak rela ditegur oleh firman, firman mau bicara, mau hamba Tuhan besarkah, hamba Tuhan yang mau kaliber rohani, kita punya hati tetap keras, tidak mau dengar. Yang kedua, masalah kejujuran hamba Tuhan, itu kita nggak tahu loh, itu dia jujur atau tidak kita nggak tahu. Validasinya sulit loh. Maka kalau saya memilih, lebih baik nggak usah curiga. Kalau firman itu bicara sama kita, dengar saja itu firman. Kalau Tuhan pun pakai anak kecil bicara firman kepada kita dan itu benar, dengarkan. Karena yang penting itu bukan anak kecil atau orang besar, tapi firman yang diberikan itu kebenaran. Ya, ya, silakan Opung. Terima kasih kesempatan, Budi ya. Kami tertarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu tentang firman Tuhan pada hari ini. Dan juga ada kaitannya pertanyaan tadi Ibu yang pertama. Tadi sudah disampaikan Ibu bahwa jemaat di Korintus ada dua pihak. Ada lebih dari dua pihak. Lebih ya. Maksudnya ada manusia duniawi, ada manusia rohani. Jadi di sini ada manusia roh terdapat pada Galatia pasal 5 ayat 19. Ya, di situ ada perselisihan dan iri hati. Itu termasuk manusia duniawi itu yang hidup dalam roh kedagingan. Ya, biar saya baca pada Galatia 15 ayat 19 sampai nanti 21. Perkenankan saya membacanya. Ya. Jadi itulah manusia duniawi. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu ada 15, ya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu tadi, ya, seperti kedengkian. Dengki dia karena sudah menyindir. Itu termasuk ya manusia yang jemaat yang hidup dalam roh kedagingan. Untuk itu, karena kita sudah mendengar apa yang disampaikan Ibu, janganlah kita seperti jemaat Korintus, hidup dengan manusiawi, hidup dengan manusiawi. Jadi hidup manusiawi itu artinya hidup dalam roh kedagingan. Tetapi kalau hidup kita dalam roh, kan manusia roh tadi ya kan Ibu. Jadi rohani. Iya, rohani ditekankan di sini dari ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi buah roh itu ada 9. Sedangkan keinginan daging ada 15. Ya mungkin kita yang berkumpul di sini salah satu
ada yang kita miliki, tidak semua sih, ya. Kita tidak pernah iri hati, tapi mungkin dia adalah satu sisi lain. Jadi itu, jadi marilah kita yang telah mendengar ini, janganlah kita hidup manusiawi, tetapi marilah kita hidup dalam roh. Karena kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka kita tidak ada seperti yang tadi berkhotbah pendeta baik tidaknya menyindir. Padahal pendeta itu tidak pernah menyindir. Tapi kita yang mendengarnya mungkin tadi melayang-layang pikiran, bukan fokus, sehingga terjadi demikian. Banyak itu. Kita tenang duduk mendengar firman, tapi pikiran melayang ke sana ke sini, sehingga nanti timbul dalam hati, pendeta ini nggak bagus. Itulah. Jadi janganlah kita hidup menurut manusiawi seperti jemaat Korintus. Jadi marilah kita hidup dalam roh. Sedikit saya sampaikan ini ya, karena ada diskusi pada minggu yang lalu. Sepertinya saya hari itu mau memberi masukan. Kita sudah tahu poin pertama hari itu, bagaimana usaha kita kalau ada kekurangan kita. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan. Ada yang hidup senang, ada yang hidup menderita, ada yang berkekurangan dan lain-lain sebagainya. Itu sudah anugerah Tuhan kepada kita. Jadi apa yang sudah kita diberikan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harus tetap bersyukur. Ya, makan cabai pun bersyukur. Makan yang enak bersyukur. Itu anugerah kita kepada kita. Jangan ya, tidak makan berusaha kita mencari, bekerja. Ya, jangan kita karena ada kekurangan kita, ya misalnya kekurangan fisik, seperti saya hidung pesek, ya saya berusaha bagaimana supaya hidung saya dioperasi. Itu jangan kita pikirkan yang melebihi kekurangan kita. Jadi kalau menurut firman Tuhan, jika ada kekurangan kita, marilah kita tetap bersyukur. Karena 1 Tesalonika pasal 3 ayat 16, 17, 18, bersukacitalah, tetap berdoa, bersyukur dalam segala hal. Hidup senang, susah, payah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita pikirkan yang lain. Apa saja yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita bersyukur. Yang kedua hari itu, apa usaha kita? Jika kita itu ada kekurangan kita, ya bekerja dan berdoa. Itu saja, jangan kita memikirkan hal-hal kadang kita, ya teman kita itu sudah punya ini dan itu. Ya bagaimana ya supaya berkecukupan, saya mintalah doa sama Tuhan, bekerja dan berdoa. Boleh nanti ibu baca Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Di situ ada tentang bekerja dan berdoa. Ya, baik. Ya, kemudian nomor 3-nya, pimpinan Allah dalam segala hal, ya. Kalau enggak saya sampaikan seperti ada di dalam hati, walaupun tidak memungkinkan, tapi ibu pendeta nanti yang meluruskannya. Ya, dalam hidup tidak pernah tidak ada badai kehidupan. Tidak pernah. Pasti ada, maupun dia orang kaya, orang berada yang ada saja badainya. Juga apalagi orang yang miskin, apalagi orang yang ekonomi lemah, pasti ada kekurangan. Jadi untuk itu marilah kita memohon pimpinan Tuhan. Jangan pimpinan roh kedagingan kita. Kita berusaha entah seperti yang kita lihat di Facebook yang untuk menutupi mencuri segala macam. Ya, berdoa sama Tuhan, mohon pimpinan Tuhan bagaimana supaya kita itu berkecukupan. Jadi boleh nanti baca Galatia pasal 5 ayat 25. Memohon pimpinan Roh Kudus. Jadi itu saja yang kami sampaikan, sudah bertambah sedikit Pak Bu ya. Karena yang terakhir ini yang minggu depan diskusi kita. Jadi karena waktu hari itu tidak sempat, makanya saya simpan aja. Nanti kapan ada lansia di situ saya sampaikan. Demikian saja, terima kasih. Baik, Opung. Ya, kita aminkan apa yang dikatakan Opung ya. Baik, kita selesai untuk Q&A. Saya kembalikan kepada Bu Jul.